Posisi Mas Gibran ini memang menggiurkan secara elektoral buat Pak Prabowo, tapi juga mengandung risiko politik yang tinggi. Nah, saya mengistilahkan seperti pisau bermata dua. Pak Jokowi ini kan punya faktor yang kuat, Jokowi effect, punya jejaring kekuasaan, jejaring relawan, jejaring partai. Nah, ini kan bisa dikapitalisasi. Tapi di saat yang sama, saya ingin jawab pertanyaan Dito tadi, di saat yang sama, ini juga mata pisau keduanya, bisa memacu atau memicu eskalasi respon publik, civil society dan sebagainya semakin kencang. Akan berhadapan dengan isu politik dinasti misalnya, kompetensi misalnya. Dan kalau itu terus bergulir akan berpengaruh pada citra Pak Jokowi. Misalnya Gibran akhirnya dipasangkan dengan Prabowo. Apakah ini juga mungkin ada salah satu paslon, katakanlah mungkin Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini justru mendapatkan keuntungan juga dari posisi itu. Dalam jangka pendek itu di putaran pertama, di mana Anies Muhaimin diprediksi sulit masuk putaran kedua, dengan majunya Gibran, justru menguntungkan secara elektoral Anies Muhaimin. Sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Tatang Guritno dan juga saya Ardhito Ramadan. Kita bertemu lagi di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Nampol. Yes, kita ini suasana agak berbeda lagi nih. Agak berbeda lagi ya. Karena kita sedang bertamu lah. Iya. Bisa dilihat di belakang kita sedang bertamu ke kantornya Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih Pak Hanta. Terima kasih Dito, datang. Mas Terima kasih juga udah datang ke sini. Iya. Pak terus ya. Foto-foto jadi segan kita kan. Banyak ngawal Pak Jokowi ini. Ya Mas Hanta, terima kasih. Ini kita langsung mulai saja nih. Gimana nih? Ya, ini dinamika politik terkini, dua capres Mas Hanta sudah mendaftarkan diri beserta cawapresnya, tapi yang satu ini belum, yang paling senior nih belum nih Mas Pak Prabowo. Nah, ini kita lihat kayaknya masih tarik ulur nih soal figur gitu ya. bakal RI duanya. Kita ingin langsung membahas ke situ Mas Hanta. Sebenarnya apa sih Mas faktor utama yang membuat ini kayaknya deadlock nih di Koalisi Indonesia Maju? Sebenarnya deadlock atau sebenarnya udah ada tapi masih kita aja. Ya, kita dibuat puyeng, bingung ini. Jangan bingung, jangan puyeng. Jadi ada keuntungan dari Pak Prabowo belum mengumumkan. Paling enggak kan jadinya kita Tatang Dito bahas Pak Prabowo. Oh iya. Untung dia 5 hari ini dibahas terus. Ada positif ditunggu-tunggu gitu. Tapi jangan keduluan, jangan sampai basi juga kan sampai kita nunggu kelamaan. Nah, kalau dari sisi cawapres Pak Prabowo ini memang ada beberapa faktor ya. Jadi dari sisi kandidasi biasanya kan para ketua umum partai datang yang menentukan. Tapi biasanya ada kingmaker, veto player yang sangat menentukan. Kalau di PD Perjuangan, kalau di Mas Ganjar kan ada single veto playernya namanya Bu Mega. Nah, kalau di sini kan banyak tuh ketua umum. Tapi ada satu yang paling berpengaruh. Menurut saya, dia bukan ketua umum, tapi para ketua umum kerap mengatakan ya nunggu arahan atau melaporkan ke beliau dan seterusnya, yaitu Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ada kingmaker di koalisi ini. Mungkin sedang ditunggu kan titahnya lah ya. Iya, titahnya. Telunjuknya diarahkan ke siapa? Ke siapa? Ya, telunjuknya Pak Jokowi kemana ini penting ini. Telunjuk dukungan ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo, termasuk siapa cawapresnya. Ini sangat penting. Nah, kalau kita bicara kebutuhan objektif dan rasional buat Pak Prabowo, Pak Prabowo membutuhkan cawapres yang kontributif secara elektoral, sekaligus dia menjadi faktor komplementer. Nah, itu. Jadi kalau dari sisi cawapres itu kan dia bisa mendukung dari sisi kandidasi, pencalonan, aman, maksudnya bisa berjalan mulus. Yang kedua dari sisi pemenangan, winning the election. Yang ketiga dari sisi governability atau proyeksi pemerintahan setelah terpilih. Kita bicara yang awal saja dulu. Nah, berarti yang pertama di kandidasi kan. Nah, ini yang belum muncul nama-namanya. Sebenarnya ada yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, kuldesak atau deadlock yang misalnya mereka tidak
partai ini mengusulkan nama ini. Kan Ya. semua partai itu mengusulkan nama seorang dan seterusnya. Tapi kalau, nah belakang ada nama Mas Gibran, Ya. terlepas Mas Hasan setuju atau nggak setuju ya, belum nyampe kan 40? Belum. Saya udah bisa. Oh iya. Tapi sudah 40 bukan anak presiden, jadi jangan. Jadi ya udah. Kita harus jadi wali kota dulu kalau mau maju. Iya, Oh iya, iya, betul, bisa. harus Iya, jadi iya, wali kota. Enggak, bupati juga bisa. Oh, bupati juga. Iya. Jadi dari sisi ini, dari sisi kandidasi yang paling ditunggu, satu itu faktor Pak Jokowi lah yang paling menentukan. Begitu bolanya dari bola konsesional administratifnya kan di MK sebelumnya. Sekarang bolanya ada di Pak Jokowi. Jokowi. Ya. Pak Jokowi akan merespon mengambil ini atau diserahkan yang lain. Oke. Tergantung 3 kalkulasi Pak Jokowi. Satu, akan mengkalkulasi potensi eskalasi isu. Respon publik misalnya menolak. Ya. Kalau landai atau naik gitu. Yang kedua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentunya mengkalkulasi efeknya, dampaknya terhadap Pak Jokowi. Terhadap citranya, terhadap tingkat kepuasan, sampai legitimasi politiknya. Nah, yang ketiga ini saya menentukan mengkalkulasi potensi kemenangan. Kalau peluang menangnya dihitung cukup besar, dugaan saya diambil itu. Tapi kalau ragu dengan 3 aspek tadi, kemungkinan akan dilepas. Dilepas artinya bola itu nggak jadi deh Gibran, boleh yang lain. Nah, muncullah nama-nama yang lain. Erick Thohir misalnya, Kofifa dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dinamikanya. Tapi dugaan saya tidak keluar dari 3 nama itu. Tetap bertahan Dugaan di 3 saya nama ya, ini. karena itu kebutuhan objektif dan realistis Pak Prabowo secara elektoral. Kalau nggak Mas Gibran, Pak Erick dan juga Bu Kofifa. Mas Anta yang menarik tadi Dan- menyinggung soal bagaimana respons publik begitu ya terhadap putusan MK kemarin. Tapi kalau kita lihat at least di media sosial sangat banyak yang atau mungkin di chamber kita aja gitu ya, tapi Ya. banyak yang mengkritik putusan MK tersebut dikatakan politik dinasti lah dan sebagainya. Mas Anta melihat apakah reaksi publik, reaksi netizen itu menjadi perhitungan juga nantinya bagi Prabowo dan rekan-rekan koalisi untuk menentukan Gibran jadi cawapresnya atau enggak? Sangat menjadi perhitungan, meskipun politisi partai koalisinya mengatakan kami tidak terpengaruh, saya yakin itu yang dikalkulasi. Poin pertama itu. Kalau ternyata akan landai atau prediksinya, oh ini nanti seminggu 2 minggu akan landai, akan hilang lagi, itu akan diambil. Jadi respon itu, maka posisi Mas Gibran ini memang menggiurkan secara elektoral buat Pak Prabowo, tapi juga mengandung risiko politik yang tinggi. Nah, saya mengistilahkan seperti pisau bermata 2. Oke. Ada 3. Kalau Mas Gibran diambil ya, kita bicara Mas Gibran. Kalau diambil, dia berpotensi memecah basis Ganjar dan PD Perjuangan di Jawa Tengah. Itu bisa berpotensi bergeser itu pemilih Pak Jokowi. Tidak hanya Jawa Tengah, basis Pak Jokowi kan di Jawa Timur Ya, juga, iya. tingkat kepuasannya tinggi. NTT, kemudian Bali, Sumatera Utara. Sumatera Utara, Lampung misalnya, itu bisa bergeser. Tapi ada potensi sebaliknya. Kalau ada yang kecewa Ya. di basis Pak Jokowi, yang 2019 pendukung Pak Jokowi, Ya. Pak Prabowo maksud saya. Jadi pemilih Pak Prabowo itu yang 2019 itu sekitar 60-70%-nya masih dukung Pak Prabowo. Nah, kalau ternyata kecewa, wakilnya Mas Gibran bisa pergi kan, Iya. terutama di Jawa Barat, Banten. Nah, karena itu yang mereka sedang kalkulasi, mana nih lebih banyak yang pergi atau Yang datang? masuk. Oke. Yang masuk. Kalau ternyata lebih banyak yang keluar, pergi daripada yang datang, berarti kan potensinya jeblok ya. Jeblok. Tapi kalau ternyata yakin, paling pergi 1 deh yang kecewa, tapi akan datang 4 di Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, itu Ya, akan it's okay, diambil. misalnya Ya, gitu bisa betul. diambil. Yang kedua, pisaunya 2 itu kan berarti Iya. kan. Yang kedua, bermata 2-nya itu dari sisi koalisi. Jadi kan kita bicara apa iya. sih solusinya? Ya. Solusi ini akan dengan Gibran, maka Mas Gibran akan menjadi solusi kebuntuan koalisi di internal Kim tadi. Tapi di saat yang sama dia bisa memicu, menstimulus koalisi di luarnya, Ya. terkonsolidasi. Tidak hanya koalisi perubahan yang berdiametral, berjarak dengan pemerintah, mengkritik pemerintah, nanti bisa terkonsolidasi dengan PD Perjuangan dan partai-partai lainnya. Kan ada 45% yang dukung Pak Prabowo di parlemen. Ya. Yang tidak kan 55, lebih banyak. Nah, itu bisa menimbulkan ketegangan politik, kontraksi politik, hubungan dengan PD Perjuangan, dan ini harus dihadapi. Dan Harus dihadap. satu lagi, yang ketiga, nah ini yang paling menggiurkan kalau mengambil Mas Gibran. Pak Jokowi ini kan punya faktor yang kuat, Jokowi effect, punya jejaring kekuasaan, jejaring relawan, jejaring partai. Nah, ini kan bisa dikapitalisasi. Tapi di saat yang sama, ingin saya jawab pertanyaan Dito tadi, di saat yang sama, ini juga mata pisau keduanya, bisa memacu atau memicu eskalasi respon publik, civil society dan sebagainya semakin kencang. Akan berhadapan dengan isu politik dinasti misalnya, kompetensi misalnya. Dan kalau itu terus bergulir akan berpengaruh pada
citra Pak Jokowi. Kalau citra Pak Jokowi terganggu, maka tingkat kepuasannya turun. Kalau tingkat kepuasan turun, lama-lama bisa mengganggu legitimasi politiknya. Kalau itu yang terjadi, apakah akan merugikan pasangan Prabowo Gibran? Tentu saja. Mesin politiknya susah bergerak dengan efektif. Yang kedua, secara citra juga terganggu. Nah, jadi tergantung ini, ada sesuatu yang positif, 1, 2, 3 tadi, bisa apa, istilah saya, menggiurkan, tapi ada potensi risiko yang juga tinggi. Tinggal dianalisa, yang itu mungkin nunggu 1, 2, 3 hari Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ketua Koalisi menghitung Gibran ini. Artinya yang menarik tadi salah satunya adalah soal apa Mas? Memicu koalisi lain selain dari koalisi perubahan dan juga koalisi pengusung Pak Ganjar katakanlah PDIP untuk kemudian bisa jadi justru mereka menjadi satu, menghimpun satu kekuatan untuk akhirnya menggoyang atau berseberangan dengan Pak Jokowi. Itu sangat mungkin muncul ketika Gibran akhirnya dipasangkan dengan Pak Prabowo. Iya, mungkin ini juga sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda di mana Pak PD Perjuangan sepertinya tidak sepenuhnya berharap pada Jokowi. Lihat aja pendaftaran Mas Ganjar kemarin. Itu mungkin saya terlewat, tidak ada disebutkan nama Pak Jokowi kan oleh Mas Ganjar di konferensi pers dan seterusnya. Ketika ditanya baju hitam putih, respon Mas Ganjar, ya hitam putih, tidak abu-abu katanya. Saya nggak tahu siapa yang diarahkan abu-abu itu ya. Gitu. Dan bajunya yang katanya dipilih oleh Pak Jokowi nggak digunakan ya. Iya, ditinggalin lah udah ya. Ditinggalin. Terus ada kalimat, meskipun benar ketika Pak Mas Ganjar mengatakan yang tidak baik kita tinggalkan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, itu kan lumayan itu kalimat itu. Nah, artinya PD Perjuangan dan sudah siap dengan atau tanpa Jokowi ya, sepertinya. Jadi mungkin ya, apalagi berhadapan dengan Pak Jokowi. Kalau berhadapan maka ya makin eskalasinya, ketegangan politiknya akan tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi bisa macam-macam, kita bisa di luar prediksi. Dan itu mungkin yang sedang dikalkulasi oleh Pak Jokowi ya terkait hal ini. Eskalasi, lanjutin Mas. Ya. Eskalasi tersebut kira-kira akan menunggu 2024 atau mulai dari sekarang juga, kan tahu PDIP adalah penyokong utamanya presiden di pemerintahan maupun juga di DPR. Apakah mungkin katakanlah ada semacam upaya untuk cabut dari kabinet, atau mengproses Jokowi lewat katakanlah pemakzulan atau sebagainya? Adakah impeachment itu ya? Pintu-pintu memang masih jauh ya, tapi potensi itu mungkin saja. Karena seperti saya tadi hitung-hitungan politiknya, misalnya Pak ini kan akhirnya zero sum game kan. Pak Jokowi head to head dengan Bu Mega. Koalisi ini berhadapan dengan Kim secara, tapi biasanya sudah dihitung semua. Nah, yang di dalam koalisi ini kan 45% yang menguasai parlemen. Artinya kalau ditambah P3 dan PD Perjuangan, ditambah PKS, Nasdem dan PKB, itu mereka sekitar 55%. Meskipun belum otomatis 55%, tapi bisa memicu, menstimulus lah. Nah, kalau itu yang terjadi ya membuat menyulitkan, merepotkan ya. Kalau manuver politik di parlemen saja kan Pak Jokowi kan tinggal 1 tahun kan, masih lumayan. Hari ini kan, bulan ini kan Oktober, persis hari ini nih, 20 persis Oktober. Betul, tanggal 20 Oktober tahun depan kita punya presiden baru, 1 tahun. Nah, 1 tahun ini kalau manuver politiknya kencang, itu Pak Jokowi bisa terserimpung akibat manuver-manuver politik di parlemen ini. Kalau misalnya terlalu berhadapan, itu potensi ya, meskipun belum agak terlalu jauh ya. Tapi yang disampaikan oleh Dito, analisa itu tidak berlebihan. Ujungnya kan ke sana itu. Tapi merusak citra politik Pak Jokowi aja sudah merugikan. Tapi saya kira kalau misalnya Pak Jokowi berani, dan Pak Jokowi kan biasanya kadang memang berani ngambil keputusan di luar dugaan banyak orang. Nah, tiba-tiba diambil, beliau sudah menyiapkan antisipasi, sudah punya posisi politik, kaki-kaki politik atau istilahnya cengkraman politik dan lain sebagainya, ya mungkin diambil. Jadi ada potensi itu. Tapi kalau ternyata Pak Jokowi berani mengambil itu, berarti beliau sudah berhitung bisa menghadapi itu. Gitu. Iya. Nah, sekarang kita beralih Mas ke soal 2 nama lain tadi yang kita kira kartunya masih hidup lah. Pak Erick Thohir dengan Bu Khofifah. Sebenarnya kalau kita melihat petanya sekarang, Pak Ganjar sudah dengan Pak Mahfud, Mas Anies sudah dengan Caimin gitu. Selain Gibran, di antara 2 nama ini Mas, mana yang mungkin akan cukup bisa membantu Pak Prabowo head to head dengan 2 capres yang lain gitu? Iya, ini pertanyaan paling penting ini.
ini pertanyaan paling mahal buat Pak Prabowo ini. Yes. Nah, Semoga Pak Prabowo menyimak. iya, semua menyimak ini. Ya. Jadi kalau dari sisi Mas Gibran kan risiko politiknya tinggi. Ya. Risikonya tinggi. Ya, dua nama lainnya risiko politiknya tidak terlalu tinggi. Saya berangkat dari 3 faktor yang dikejar oleh Pak Prabowo maupun Mas Ganjar sebenarnya. Faktor ini dianggap faktor kemenangan bagi mereka. Makin ke bawah makin menentukan. Satu faktor NU, cawapresnya. Oke. Kan mereka Pak Mahfud, Pak Mahfud dan Pak Muhaimin udah ngambil NU. Apakah Pak Prabowo tetap harus ngambil NU? Tidak harus. Yes. Cukup orang yang terrepresentasi NU misalnya. Kalau urutan NU yang paling NU Bu Kofifa. Yang kedua Pak Erik juga Banser NU kan, bagian dari NU dekat dengan PBNU. Barulah Mas Gibran. Itu urutannya, scoringnya dari sisi NU. Yang kedua, nah ini udah mulai masuk elektabilitas. Ini faktor elektoral ini dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk melengkapi Pak Prabowo di mana dia lemah. Nah, bagi seorang cawapres itu kan ada 2 strategi. Apakah memaksimalkan basis dia belum maksimal, misalnya ngambil Jawa Timur, atau dia ingin memecah basis lawan untuk mendapat basis baru, curug baru. Dia pilihan Jawa Tengah. Pilihannya ke Gibran kalau yang kedua. Kalau pilihannya yang pertama itu bisa Bu Kofifa atau bisa Mas Erick Thohir. Karena Erick Thohir dan Kofifa elektabilitas di Jawa Timur di survei kami itu relatif kompetitif selain Pak Muhaimin dan Pak Mahfud. Nah, gitu. Jadi ada dua pilihan itu ya yang harus dipertimbangkan oleh beliau. Nah, dari sisi elektabilitas Pak Erik juga relatif dia tersebar lah, tidak ngantong kekuatannya. Kalau Ridwan Kamil kan di Jawa Barat sendiri. Nah, bagi Pak Prabowo kalau ingin memaksimalkan basis, bukan maksimal, ingin nambah di basisnya sendiri, pilihannya Ridwan Kamil. Tapi ngapain? Beliau udah kuat di Jawa Barat. Tapi kalau ingin memecah basis lawan, pilihannya di Gibran, untuk memecah Ganjar. Tapi kalau ingin mengambil persebaran merata, memaksimalkan basis-basis yang lain, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, itu pilihannya ada di Erick Thohir atau Kofifa sebagai alternatif juga bisa. Nah, itu faktor kedua. Nah, ini faktor ketiga yang dikejar Pak Prabowo itu yang ketiga ini, yang direbutkan mereka berdua ini di faktor ketiga, faktor Jokowi. Jokowi effect. Nah, faktor Jokowi ini kalau kita buka cross tabulasi survei poltreking misalnya, mungkin lembaga survei lain juga termasuk di Litbang Kompas, ada 2 kan, kekuatan Jokowi itu secara elektoral dan secara non elektoral itu dari sisi politik, mesin politik. Saya mulai dari non politik dulu. Mesin politik ya mesin relawan, jejaring partai, mesin kekuasaan, jejaring kekuasaan karena beliau presiden. Nah, yang kedua ini yang mau saya bahas secara elektoral, yaitu pemilih Jokowi 2019 yang lalu berlalu kemana. Yang kedua adalah wilayah-wilayah approval rating, tingkat kepuasan yang mereka di mana mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Ini angkanya kan lebih dari 50% yang milih Pak Jokowi 2019 yang lalu. Kalau yang ini angkanya 70-80%, tinggi juga. Nah, sebaran kemana ini? Nah, yang ini mengikuti telunjuk Pak Jokowi ada sekitar 25-30%. Nah, itu lumayan menggeser. Angka itu, angka itu lumayan. Dari yang tadi ya, dari pemilih Pak Jokowi tadi. Ada yang mempertimbangkan. Nah, misalnya sekarang kalau dibuka data, pemilih Jokowi 2019 itu lebih banyak ke Mas Ganjar. Hampir 60%. Ke Pak Prabowo baru 20%. Tapi begitu Pak Jokowi berada di Pak Prabowo, ini bisa geser nggak? Berpotensi bergeser kan? Nah, yang ketiga, dari sisi satu lagi dari sisi tingkat kepuasan 70-80%. Itu sudah terbelah itu. Hampir 40% di margin of error antara ke Ganjar dan ke Prabowo. Nah, ini yang dikejar oleh Pak Prabowo. Kalau ini scoringnya, matriknya, yang menang siapa? Dari sisi Jokowi. Yang paling Jokowi siapa? Paling terrepresentasi Jokowi. Dari antara 3 itu. Pastilah Mas Gibran. Nggak bisa ngelawannya, pasti Mas Gibran. Paling yang bisa ngimbangi hanya Bu Iriana. Di luar itu nggak bisa. Karena satu rumah gimana? Iya, yang paling terrepresentasi oleh Pak Jokowi. Tapi ada yang kedua, alternatifnya Pak Erick Thohir. Erick Thohir kan cukup tinggi ya. Menurut saya di luar keluarga Pak Jokowi, Pak Erick paling tinggi. Dikasih jadi ketua panitia pernikahan anaknya, posisi-posisi strategis dipercaya. Barulah Bu Kofifa dari sisi ini. Kalau dari sisi NU mungkin Bu Kofifa tadi kan. Nah, jadi Pak Jokowi harus mencari, ada plus minusnya Bu Kofifa unggul di NU-nya, tapi Pak Erick juga lumayan NU-nya, kemudian secara elektabilitas Erick paling tinggi ya di papan atas, Bu Kofifa, Gibran dulu baru Kofifa, baru di sisi Jokowi. Jadi yang ditunggu Pak Jokowi itu bukan Pak Prabowo, itu Pak Jokowi hari ini. Kalau Mas Gibran, mereka harus menyiapkan semacam strategi menghadapi
tadi itu, Ancaman ancaman tadi, itu, ancaman. mengkalkulasi kemenangan. Tapi kalau kesimpulannya maju, bisa ini, maju dengan Mas Gibran, dugaan saya. Salah satu faktor memang bukan yang paling dominan, tapi salah satu faktor adalah memilih sosok NU-nya. Iya. Seperti apa? Karena kan kita Iya. lihat Pak Mahfud dan Pak Muhaimin juga NU. mungkin boleh jadi faktor NU-nya juga yang dicari. Nah, di antara itu emang sekuat apa sih, semenjamin apa sosok NU ini bakal membuat capres tersebut meraih kemenangan? Karena kalau lihat dari sejarah, mungkin hanya di 2019 saja ada cawapres Ya. NU yang menang 2004, 2009, Betul. 2009 SBY tidak bersama Nah, itu NU. udah dijawab Ya. itu. Nah, lantas sebesar Jadi, apa pengaruhnya nanti? Ini yang nanya sudah jawab ini. Iya, ini titipan dari bos. Oh gitu ya. Aja semenjamin apa sih untuk 2024 ini? Sebenarnya nggak terlalu menjamin dari jawaban tadi itu. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, saya setuju itu. Hmm. Sudah membantu saya ini Iya, jawabannya. Terima kasih. Dapat Jadi, contekan. iya, dapat contekan. Jadi, memang betul ada faktor NU ini penting. Kalau dibedah, pemilih yang merasa terrepresentasikan bagian dari NU, dia sekitar 50%. Bagian dari NU. Iya. Tapi kan tidak semua 50% ini bisa diatur, tidak otonom pilihannya berdasarkan PBNU, NU struktural Ya, atau ya. kiai kulturalnya. Tidak semua kan. Bisa jadi Tatang misalnya atau Dito saya bagian dari NU, tapi saya nggak ngikut Nggak pilihan nurut saya amat terserah gitu saya. ya. Pilihan rasional anak-anak Iya. muda. Ya. Pemilihan sosiologis yang ngikut itu tidak banyak. Itu satu. Nah, yang kedua, kekuatan NU itu tidak tunggal. Dia terpolarisasi ke banyak tokoh. Yap. Ada Gus Durian, Pak iya. Yeni, Pak Mahfud, Iya. Pak Muhaimin, di struktural Gus Yahya. Gus Yahya dekat dengan Pak Erik kan, Iya, yang iya. struktural. Kemudian dan lain sebagainya, kiai-kiainya. Jadi tidak ada jaminan. Saya betul. Jadi kalau semua udah ngejar sesuatu yang tidak ada jaminan, bisa jadi berpikir terbalik kalau saya. Pak Prabowo, wah, jangan usah ikut-ikutan. Kalau Pak Mahfud udah di situ, udah nggak harus. Nah, itu saya ingin jawab di 2004. Hmm. Ini kan soal mana yang paling tulen NU-nya, kadar ke-NU-an yang paling kuat, nggak bisa ngelawan 2004 yang lalu. Iya. Ya. 2004 yang lalu yang maju Ketua Ketum Umum PBNU, Iya, betul. Kiai Haji Hasyim Muzadi, wakilnya Bu Mega. Yang kedua, adiknya Gus Dur, Ya. cucunya pendiri NU. NU, Gus Solah, wakilnya Pak Wiranto. Tapi mereka kalah. Oke, orang kan bilang karena terpecah, termasuk satu lagi Pak Hamzahas, Iya. Ketua Umum P3, NU juga kan. Hmm. Nah, Pak JK juga NU, tapi tidak setulen yang lain Iya. gitu. Dia dekat dengan NU. Nah, jawabannya kalau dikatakan kok wajar mereka terbelah, makanya tidak fokus. Di putaran kedua, Oh, SBY JK iya. berlawan dengan Mega Hasim, tapi tidak terkonsolidasi ke Tetap, Pak Hasim iya. juga, lebih banyak ke SBY JK. JK. Jadi NU itu tidak selalu. Pertanyaan saya, apakah NU milih Pak Jokowi karena Pak Ma'ruf Amin NU, Tidak atau juga, karena belum figur Jokowinya? Lebih banyak figur Jokowinya. Yes. Oh, Iya. iya. Ya wakilnya memang kuat, Pak Jokowi udah kuat pada saat itu. Buat Iya. pasangan sama Tatang juga mungkin bisa menang. Mungkin ya. Iya. Seperti Pak SBY periode kedua Iya. dengan Pak Budiono putaran Tapi kedua. kalau duet dengan Tata nggak bisa karena dia masih di bawah 40 Masih tahun. 240. Oh, iya. Iya. Jadi kecuali di kepala daerah dulu. Iya, betul sekali. Iya. Cuma wartawan ya. Ya. Gak ada tempat ini juga. Jadi NU poin kedua dia tersebar kemana-mana. Yang ketiga sekarang ini petanya Tatang Dito di survei kami di Jawa Timur itu dengan 1.000 responden khusus di Jawa Timur itu juga tidak ada figur yang dominan. Kalau Oke. capres ada dua yang kompetitif, Ya. Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu di rentang margin of error. Iya. Kemudian Mas Anies agak di bawah. Kalau cawapres ada 4 nama memang. Pak Muhaimin dan Pak Mahfud memang lumayan, ditambah Bu Kofifa dan Pak Erick Thohir. Tapi mereka juga tidak ada yang paling dominan. Beda dengan Jawa Barat, lumayan tuh. Ridwan Kamil tinggi sendiri. Iya. Elektabilitasnya sebagai cawapres ya, lebih di atas 30 lebih. Yang lain di bawah 15%. Jadi tidak ada figur yang terlalu kuat di Jawa Timur. Jadi treatmentnya bisa jadi bukan treatment cawapres. Oke. Ada figur-figur, ada strategi pendekatan lain. Ditambah ada pertimbangan di mana lumbung pemilih kita itu kan ada 3 provinsi ya, Ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat hampir 17%, Jawa Timur itu hampir 15%, Jawa Tengah 14%. Digabungkan hampir 47%. Jadi ada asumsi yang menang 2 di antara 3 provinsi dia pemenang Pilpres. Nah, Pak Prabowo itu menguasai Jawa Barat, Oke. Pak Ganjar menguasai Jawa Tengah, Mas Anies di Jakarta lumayan. Tapi sayangnya Jakarta tidak banyak. sebesar ini, Iya. nggak banyak. Iya.
Sehingga Jawa Timur dianggap wilayah tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. Karena itulah Jawa Timur menjadi penentu. Di Jawa Timur banyak NU, terbanyak di NU. Itu ada irisan di situ yang pertarungannya di situ sebabnya. Jadi menurut saya berkesimpulan variabel NU tidak terlalu determinan dalam konteks ini. Apalagi sudah banyak gitu tersebar begitu dalam peta itu. Dan saya kembali ke tadi hipotesis yang data yang disampaikan oleh Dito tadi. Dia variabel penting tapi bukan paling determinan. Bukan paling determinan. Nah, bisa jadi dari sisi Pak Prabowo lebih ngejar Jokowi, pemilih Jokowi daripada NU. Karena NU udah lumayan juga ke Pak Prabowo. Kalau di cross tabulasi survei nasional kami, pemilih NU ke Ganjar dan ke Prabowo relatif imbang. Artinya udah lumayan basisnya di sana. Di Jawa Timur juga sudah lumayan. Artinya variabel NU tidak terlalu determinan. Variabel Jokowi memang masih lemah dibandingkan Ganjar. Variabel Jokowi dan elektabilitas secara umum gitu. Sumatera misalnya, Pak Prabowo misalnya memaksimalkan Sumatera bagaimana? Populasi Sumatera kan 21%. Kalau digabung secara pulau, dia lebih dari provinsi tadi gitu. Cuma dia banyak provinsi kan gitu. Mas, tapi kan tadi Mas Hanta sangat sering kali menyebut bahwa Pak Prabowo akan menunggu titahnya Jokowi lah gitu ya. Tapi kan kita juga ingat bahwa ada sosok lain yang juga, ada capres lain juga bukan dekat mungkin sering diasosiasikan dengan Pak Jokowi, itu Pak Ganjar. Ini apakah artinya Pak Hanta udah melihat bahwa sudah tertutup nih peluang dukungan Jokowi ke Ganjar atau gimana nih? Idealnya kita tidak membahas ini kan idealnya, tapi realitasnya kita sepanjang ini yang kita bahas ini, berarti kan itu berarti kan begini, Pak Jokowi bilang netral saja itu sudah merugikan Mas Ganjar. Iya, betul. Iya, karena satu partai mestinya yang diminta. Udah otomatis, sudah satu partai, sudah dukung, sudah bareng-bareng seperti Dito dan Tatang satu partai, Partai Kompas ya. Nah, itu udah otomatis gitu. Betul kita ngomong, wah saya netral. Nah, wah kacau itu. Kacau. Iya, padahal sudah teman sendiri kan. Nah, itu aja sudah merugikan Mas Ganjar sebenarnya. Nah, apalagi ingin menunjukkan ada pertemuan dengan Mas Ganjar, beberapa hari kemudian besoknya menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo. Poin saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa kecenderungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi kita ada dua hal, tidak bisa melihat Pak Jokowi akan belak-belakan nih. Saya dukung si A, terunjuk diarahkan. Enggak, kenapa? Karena satu, posisi beliau sebagai presiden. Kan kurang elok, tidak etis, nanti diserang. Presiden harus netral di semuanya. Yang kedua, karakter personality dan gaya komunikasi beliau kan nggak belak-belakan. Biasanya ngirim simbol, ngirim kode-kode, tanda-tanda, tondo-tondo yang kata belakangan mereka bilang tanda-tanda apa gitu. Nah, tandanya aja yang kita baca. Tandanya sebenarnya terlalu terang juga. Satu, jangan mudah menyerah kayak gitu. Nah, itu sering kan itu. Ya, kode-kode beliau pemimpin yang bernyali ngomong di projo kan. Itu dari Pak Jokowi sendiri tandanya. Udah mengarah kan. Lain yang dulu, kalau dulu masih rambut putih segala macam. Tapi sekarang nggak lagi kan. Udah jarang ngomong, udah nggak lagi kan. Yang kedua, tanda-tandanya lihat dari pergerakan relawannya. Relawan memang terbelah. Tapi ada relawan yang terasosiasi cukup kuat. Kemarin itu yang munasnya Pak Jokowi hadir dan mereka juga selalu bilang kami tegak lurus dengan Pak Jokowi menunggu arahan Pak Jokowi, yaitu Projo. Habis dengan Pak Jokowi mereka datang ke Kertanegara. Udah dibilang orangnya enggak di sini, datengin rumahnya. Maka benangnya kan terlalu kelihatan. Jelas arahnya ke sana. Itu tanda yang kedua. Ketiga, Mas Kaisang, Ketua Umum PSI. PSI juga belakangan sangat dekat harmonis sekali hubungannya dengan partai koalisi pendukung Prabowo. Hadir di acara Demokrat Deklarasi, hadir di forum-forumnya koalisi itu. Bahkan sebelumnya dipakai kaos bergambar Prabowo juga meskipun beliau ketemu Mbak Puan, tapi ketemu Pak Prabowo agak spesial. Nah, yang paling memuncak ini, Gibran, putra pergerakan Gibran. Kalau misalnya Mas Gibran nggak jadi cawapres, ya bisa jadi kita akan melihat ini, permainan simbol-simbol Pak Jokowi yang menguat ke sini. Tapi kalau Gibran di cawapres, udah nggak relevan kita. Diem aja Pak Jokowi, nggak usah tanda-tanda, orang udah tahu dia kemana. Wong anaknya jadi wakilnya Prabowo. Bisa nggak didukung. Iya, itu semua kaki, seluruh badan pasti dukung Prabowo Gibran kalau Mas Gibran jadi cawapres. Walaupun dia berulang-ulang ngomong misalnya kayak urusan cawapres itu urusan partai. Gitu-gitu kita nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, karena beliau sebagai presiden. Harus jaga ini juga ya. Iya, tapi kan gaya komunikasinya juga begitu, terlalu terang juga tadi, ada poin tadi.
Tatang bilang, kok dia bilang apa bernyali segala macam lah. Yang kedua apa, yang ketiga yang saya sampaikan tadi. Ini yang akhirnya diperebutkan oleh Ganjar dan Prabowo ya. Tapi saya lihat PD Perjuangan, Mas Ganjar udah makin agak mulai realistis ya. Seperti sudah mulai menyiapkan strategi dengan atau tanpa Jokowi. Atau bahkan mungkin berhadap-hadapan gitu. Sudah mulai di hadapan. Artinya apa? Kalau dengan berarti kan Pak Jokowi bersama. Tanpa berarti Pak Jokowi memilih ya belum berseberangan. Mungkin agak-agak seperti netral sekarang, tadi lah agak gitu ya. sekarang lah. Kecenderungannya tetap ke Pak Prabowo, tapi akhirnya Ganjar harus tanpa Prabowo kan? Atau berhadap-hadapan, ada Gibran di sana gitu. DNA oposisi PDI itu kuat juga. Iya. Ngeri loh itu. Bisa jadi terulang lagi. Bisa ya kan? jadi Bisa terulang loh. lagi. Oke, Bukan Mas, orang lama gitu loh tuh. Iya benar. Udah pengalaman 10 tahun. Pengalaman. Iya kan? Nah Mas Hanta, tapi kalau kita lihat tadi kan banyak dibahas bahwa bagaimana Jokowi ini sangat punya apa ya? Ada sangat besar peluangnya untuk menyodorkan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Kalau Mas Hanta sendiri melihat apa sih yang bikin seorang Jokowi ini kok sampai sebegitu ya? Kalau kita kembali lagi ke sejarah, kita lihat SBY pun nggak segitunya juga 10 tahun lalu ya. Itu gimana? Iya, kalau seorang presiden menginginkan agar programnya ada keberlanjutan, proyek-proyek strategis nasional dilanjutkan, itu masih oke menurut saya. Mencari sosok-sosok yang bisa melanjutkan, apakah Pak Prabowo atau Mas Ganjar siapa, itu masih oke. Nah, cuma menurut saya tidak harus anaknya, tidak harus ini. Meskipun kecenderungan manusiawi mungkin lebih memilih itu ya, tapi kan ada persoalan kepentingan bangsa dan negara lah menurut saya. Jadi mungkin kita berharap Pak Jokowi akan mempertimbangkan kembali ya, ya termasuk kalau saya mengingatkan dari tiga tadi ya, mengkalkulasi efek apa ya, lebih banyak mudarat politiknya lah. Tidak hanya buat kepentingan bangsa dan negara, saya ngomong pada politik praktis dinamika saja, itu bisa menyulut naik ke eskalasi isu ketegangan hubungan dengan PDI Perjuangan dan partai-partai dengan civil society dan sebagainya. Yang kedua, yang tadi kita bahas review dikit adalah bisa merusak legitimasi politik beliau kalau tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, nanti berpengaruh pada potensi kemenangan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, saya bilang. Tapi memang mungkin, ini mungkin ya bacaan saya, meskipun kita tidak mendukung ke arah sana, mungkin bacaannya ini momentumnya Mas Gibran. Sekarang, momentum, sebagian orang yang mendukung tentu mikir ini momentum Mas Gibran. 5 tahun lagi orang bilang, atau 10 tahun lagi. Belum tentu seperti sekarang. Momentum itu kan tidak berulang 2 kali, Tatang. Gitu. Nah, karena mungkin apakah seorang Gibran ini akan tidak cukup kuat daya tawarnya ketika Pak Jokowi udah turun, Mas? Ya, pertama sekarang anak presiden, kalau nanti kan anak mantan presiden. Lihat aja Mas Ahy, anak mantan presiden. Di koalisi perubahan, gagal jadi cawapres. Selain di DKI juga kalah kan. Nah, artinya ada beda itu antara presiden anak presiden dan anak mantan presiden. Tapi orang akan menyerang ini aji mumpung dan seterusnya mungkin ya. Nah, sehingga dianggap ini momentumnya. 5 tahun, 10 tahun lagi belum tentu Mas Gibran mendapatkan momentum sebesar ini. Tapi menurut saya kalau kita bicara peluang demokrasi ada tetap. Kan beliau bisa jadi gubernur Jawa Tengah. Seperti Mas, kalau ternyata punya kompetensi yang baik, secara personality punya kompetensi, punya prestasi, didukung oleh publik, malah bagus gitu. Nah itu kan, jadi persoalannya kan di situ kan yang diserang. Bukan tidak boleh anak pejabat, anak siapa. Jadi kalau dia basisnya kompetensinya baik, rekam jejaknya bagus, kita tidak boleh menutup hak. Nah itu problemnya. Tapi persoalannya kan yang dikhawatirkan itu. Jadi menurut saya kira Pak Jokowi hari-hari ini akan mengkalkulasi dengan cukup matang ya, efek-efek ini ya, efek apa namanya, menghitung lebih banyak manfaat atau mudarat politiknya, baik bagi Pak Jokowi, baik juga buat Pak Prabowo, juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi Mas, kalau kita lihat soal peluang Gibran sendiri sebagai politisi hitung-hitungannya, ketika nanti, mungkin hari-hari ini adalah bisa jadi momentum. Tapi ini ada isu juga bahwa ada kemungkinan Gibran akan dikuningkan, artinya digolkarkan. Nah, ketika misalnya nanti Gibran digolkarkan untuk kemudian menjadi cawapres, ini sebenarnya lebih banyak untung atau ruginya enggak sih Mas? Kalau kita melihat jangka panjang ya, artinya ketika untuk Gibran. Ketika misalnya akhirnya eskalasi politik, akhirnya dan lain sebagainya dia justru kalah sehingga mungkin dia ingin menjajaki sebagai kepala daerah, dia udah lepas dari
PDIP Apalagi itu Jawa Tengah juga kandangnya kandang merah banteng ya. gitu. Itu Yang gimana? jelas yang paling untung dapat berkah elektoralnya adalah Golkar. Jadi benar. Kalau sekiranya Gibran Oke, jadi cawapres, dia dapat kotel efek ekor jas yang maksimal. Selain Prabowo ke Gerindra, Golkar dapat dari ini. Ya itu yang dikejar oleh Golkar. Itu mungkin aspirasi Golkar. Wajar, karena Golkar merasa sebagai partai kedua setelah Gerindra, Ya. dia butuh sosok untuk mendapatkan limpahan elektoral. Ya itu dimunculkanlah nama Mas Gibran untuk dimasuk ke sana. Tapi kan belum tentu juga kan yang untuk merespon gejolak di internal koalisi karena Golkar kan punya nama Erlangga juga aspirasinya. Tapi itu sebagai ininya. Dari sisi Golkarnya, dari sisi Gibran dia karena sekarang politisi PD Perjuangan kan di PDIP. Kalau keluar masa non partai misalnya, dia akan mencari partai baru. Ya partai paling besar, paling strategis hari ini memang Golkar, yang juga dekat dengan Pak Jokowi. Cuma kalau saya cenderung, ini andai saja, mengambil jadi cawapres. Untuk menjaga eskalasi di internal koalisi, jangan masuk salah satu partai. Biarkan non-partai. Iya, non-partai dan itu lebih baik. Tapi ini seandainya dia di dalam kan, bukan kita itu. Nah jadi saya kira pertimbangan masuk ke Golkar ini juga ada plus minusnya. Yang paling diuntungkan pastilah Golkar. Yang kedua ya kalau dari sisi Pak Jokowi makin aman lah, kaki politik makin banyak. Apalagi lama-lama jadi ketua umum Golkar juga itu lama-lama. Ya. Ya kalau menang jadi wapres pasti jadi ketua umum Golkar lah. Ada yang jodoh jadi ketua partai masa nggak mau? Iya. Makin banyak gitu. Banget friend nih, Golkar nih seniornya banyak loh ini. Iya. Tapi sangat mungkin nggak sih Mas kalau kita bicara lihat situasi hari ini, akhirnya ketika misalnya tadi Gibran melihat podcast kita ini Gaspol dan kemudian memilih untuk nggak masuk partai manapun, Golkar akhirnya pundung katakanlah. Ini juga bisa memicu kerawanan Golkar akan cabut nggak sih? Betul itu udah dijawab juga itu. Itu untuk mengantisipasi, udah cukup berarti nih. Ini nggak bisa nggak puyeng kayaknya Pak Prabowo maksudnya. Iya. Jadi, tinggal nunggu ya. Betul. Kan? Jadi untuk mengantisipasi supaya Golkar tidak minggat, tidak pergi untuk antisipasi. Jangan partai besar. Meskipun Golkar juga tidak punya opsi banyak, tapi bisa juga tiba-tiba dia pindah ke PDI, ke Ganjar misalnya, itu juga diantisipasi. Meskipun saya kira paling tidak sekarang Golkar tanda petik masih bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi lah. Hubungan masih dekat, menterinya dan seterusnya. Kemarin sempat ada gejolak kan, tapi ya relatif bisa dikendalikan. Tapi untuk menghindari potensi itu bisa saja. Tapi, nah dari sisi Pak Jokowi bisa juga diambil. Ada 2-3 keuntungan. Satu, mencegah Golkar untuk pergi, cabut. Yang kedua, bisa menjadi memperkuat cengkraman kaki politik Pak Jokowi. Dulu, Mas Gibran dulu. Mas Gibran punya panggung politik partai yang strategis disegani, berada di Golkar kan gitu. Seperti Ridwan Kamil, gagal Ridwan Kamil di Ganjar. Itu masuk salah satunya kan itu motifnya mungkin ya. Nah yang ketiga, Pak Jokowi kaki-kaki politiknya makin banyak. Tidak hanya di PSI misalnya, akan lolos parlemen, juga ada di Golkar. Nah kalau menang, nah ini yang keempat, kalau menang, dukungan parlemennya makin luas, makin banyak. Kalau ternyata PSI masuk misalnya. Ya, misalnya ketua umum Golkarnya udah diganti sama yang lebih muda ini misalnya. Nah, semakin banyak. Mungkin itu yang diambil kalau dugaan saya. Tapi kalau dari sisi publik elektoral untuk kohesivitas sebaiknya jangan dulu. Tapi ya mungkin saja kalau diambil masuk. Dugaan saya ini kalau saya ditanya prediksi ya. Ya kita posisinya seandainya Gibran ngambil jadi cawapres, itu mungkin diambil posisi strategis di wakil ketua umum di Golkar itu mungkin ya. Mungkin gitu. ngambil ya. Karena ingin membesarkan Golkar untuk ngimbangi PD Perjuangan mungkin. Nah, ini bisa ditambahin juga. PSI kan nggak kuat itu ngimbangi. Sama ngimbangi Gerindra juga. Kan besok pemerintahan kuat semua ya. Ngimbangi Gerindra nanti ini kan lagi bareng. Nanti kalau menang presiden wapres kan ya macam-macam nanti. Seperti Pak JK, Pak SBY dulu. Kalau Pak JK nggak punya partai, nggak begitu kuat cawapresnya. Begitu punya partai, maju dia. Iya, gitu. Lebih powerful dia. Mas, kita tadi sempat menyinggung bahwa ada kemungkinan
berseberangan lah antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi yang merupakan kadernya dari sejak di Solo. Lalu juga ada kemungkinan Prabowo bergabung berduet dengan Gibran, lalu Gibran jadi ketua partai dan sebagainya. Ini kalau kita lihat seandainya lagi, apabila skenario ini terjadi, apakah bisa juga pada suatu saat nanti akhirnya Jokowi pindah juga nih dari PDI Perjuangan? Karena Gibran saja sudah kemungkinan ke Golkar, Kaisang anaknya sudah punya partai sendiri. Kalau Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo ini ya, ini andai ya. Andai lagi, Pak. Oke. Mungkin nggak sih akhirnya Ya. Jokowi meninggalkan PDIP? Pertama Gibran dulu. Kalau Gibran itu udah otomatis kan Yes. keluar dari partai dengan mengundurkan diri atau diberhentikan. Ya. Karena PD Perjuangan sudah punya keputusan sendiri, ya. calon sendiri, yaitu Ganjar Mahfud. Begitu Gibran jangankan jadi cawapres, jadi tim pemenangan saja itu sudah Ya udah, membelok kelar, kan? ya. Ya udah, ini udah jadi cawapres otomatis. Nah itu apakah pertanyaannya bagus, apakah akan diikutin? Nah saya kira secara de facto kita bicara realistis ya. Menurut saya Pak Jokowi ya secara substansi, secara sudah tidak di Perjuangan otomatis itu. Ketika situasi tersebut terjadi. Iya, sudah tidak lagi, tidak mungkin. Sekarang juga sebenarnya Pak Jokowi tidak punya posisi strategis Iya, kan. betul. Di struktur tidak. Ini kan soal keanggotaan merah. Sekarang paling tidak ada pergeseran di persepsi publik bahwa keluarga Jokowi tidak PDIP semua. Oke. Dengan Kaisang gitu iya, kan. iya. Dulu kan taunya semua PDIP semua, merah lah keluarganya. Kalau sekarang beda. Mas Kaisang ternyata di PSI, meskipun sama-sama merah sih. Merahnya ya, muda dari dikit PAN. lah. Iya, cuma satunya bunga, satunya kan banteng Banteng. kan gitu. Ya sama lah alam tumbuhan namanya. Flora dan fauna bagus ya. lah. Ya, sama-sama merah. Yang kedua dari sisi nah ada satu lagi Mas Bobi ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau misalnya Mas Gibran masuk ke Golkar, ya itu semakin terpencar itu basisnya. Mungkin kalau Pak Jokowi mengatakan mengundurkan diri sih enggak lah. Seperti saya katakan tadi, sekiranya konsisten pada analisa saya, kita berharap Pak Jokowi akan ekstrim, belak-belakan. Saya menyatakan keluar PDIP enggak juga. Mungkin biarin orang ngeluarin enggak apa-apa gitu. Oh iya. Jadi buat netizen masyarakat yang berharap Pak Jokowi akan frontal ya kayaknya Tidak mungkin lah ya. enggak Tapi akan pada lah akhirnya ya. masyarakat juga bisa membaca bahwa posisi Tapi akan totalitas memenangkan, iya mungkin. Tapi menangkannya Oke. itu kan gimana ya? Yang Iya. Iya. Ya ente yang Pak Jokowi gimana nanti ya? Ya siap, ntar ditanya lah. ya karena beliau presiden di Ya. publik, di depan kamera tentu harus Harus menjaga menyampaikan. ininya lah ya, wibawa. Ya, lagi enggak pasti bantulah anaknya siapa. Mm-mm. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi membiarkan PSI yang ketua umumnya Kaisang, PSI tidak lolos di parlemen? Ya, benar-benar. Ya. Apakah Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai bapak beliau sebagai orang tua membiarkan Pak Mas Gibran kalah di Pilpres? Tentu pengen kan Iya. menang gitu saya kira. Tapi ya itu yang harus dikhawatirkan oleh sebagian halayak itu, jangan sampai itu ada pemanfaatan posisi beliau sedang menjabat itu ya, yang itu yang agak sulit. Tapi seringkali sebaliknya ya, kan kadang ada presiden incumbent. Kalau ini anaknya presiden maju, Iya. tapi kan sebelumnya presiden yang maju. Yap. Ya. 5 tahun yang lalu presidennya maju lagi. Ya. Ada incumbent kan, ada potensi juga memanfaatkan kekuasaan dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin menjadi jalan orang yang mendukung Gibran tidak jangan dituduh dulu, tidak ada jaminan, belum tentu. Tapi yang sebaliknya menganggap sulit lah, nggak mungkin tidak ada potensi untuk itu kan. Nah, jadi saya kira saya pada posisi berharap Pak Jokowi berpikir ulang, mengkalkulasi ini. Gitu. Kalau itu maju, bayangin sekarang ini aktor politik paling kuat, paling berpengaruh di Republik ini siapa? Presiden Pak sendiri. Jokowi. Partai terbesar siapa? Ibu Mega. Ya. Kalau berhadap-hadapan, punya dampak kan kemana-mana kan. Ya. Kalau Tatang Madito berantem, ya kita hanya di ruangan ini Iya. dampaknya kan, atau di Kompas lah mungkin jadi pembicaraan. Tapi kalau mereka se-Indonesia jagat raya kan. Iya. Tapi kecuali kalau berantemnya di podcast di rame juga sih. Wah, cukup Oke. ngeri juga potensi ini ya kerawanannya gitu ya. Berarti ini bisa benar 2024 ini
kita lihat bukan pemilu biasa lah ya, karena drama-dramanya ini sangat banyak mungkin terjadi ya jika dibanding pemilu. Ya ada beda. Dulu juga punya dramanya tersendiri, ini juga tersendiri. Tapi dari pemilu ini paling tidak kalau head to head itu bipolar, dua polar berhadapan kan istilah saya tadi kontraksi ketegangannya kencang dulu Prabowo dan Ganjar. Tapi Prabowo dan Jokowi meskipun belakangan bersatu juga. Ini juga kelihatan tegang. Nanti Dito gabung juga mereka jangan-jangan kan. Tenang aja. Iya, dugaan saya juga begitu. Nah, tapi yang bisa disimpulkan sedikit dari peta politik hari ini, kemungkinan petanya tripolar. 3 polar, 3 poros. Nah, ibarat pipa, tekan air itu kalau satu jalur, 2 pipa itu kan kencang. Tapi kalau jadi 3 ada cabang kan berkurang itu ketegangannya. Nah, sekarang itu ada 3, ada poros Anies, ada blok Prabowo, ada polar Ganjar, sehingga dia relatif lebih tersebar. Nah, karena 3 polar, sementara petanya hari ini sangat kompetitif, terutama Ganjar dan Prabowo, maka ini Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Data per hari ini yang berpotensi masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Kalau Pilpresnya bulan Oktober. Tapi kan Pilpresnya bulan Februari. Artinya Anies masih punya peluang dan potensi. Karena 4 bulan ini bisa banyak dinamika politik yang terjadi, fluktuasi elektabilitas, tiba-tiba ada tsunami atau gempa politik yang dihadapi oleh seorang kandidat atau pasangan, bisa terdegradasi atau ada yang melejit, itu bisa terjadi. Nah, karena tidak ada juga kandidat yang kecil, angkanya di bawah 5%, kalau ada kan bisa potensi 51+1, artinya bisa 1 putaran, artinya akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah, gitu. Siapa yang akan memenangkan putaran masih berpeluang semua, meskipun trennya masih Prabowo dan Ganjar, tapi karena masih 4 bulan, saya ulangi, ini masih kompetitif, masih mungkin bertarung. Nah Mas, kita juga mau melihat kalau tadi di luar resiko-resiko politik yang harus ditempuh tadi, jika misalnya Gibran akhirnya dipasangkan dengan Prabowo, apakah ini juga mungkin ada salah satu paslon, katakanlah mungkin Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini justru mendapatkan keuntungan juga dari posisi itu. Kita melihatnya dalam 2 peta, putaran 1 dan putaran kedua. Di putaran pertama kita asumsikan eskalasinya landai ya. Artinya semakin mantap, ternyata pemilih Pak Jokowi bergeser. Yang tadinya mendukung Ganjar bergeser ke Prabowo Gibran karena ngikut telunjuk Pak Jokowi tadi. Maka Ganjar makin tergerus potensinya, Prabowo Gibran makin bertambah. Karena Pak Jokowi tadi. Artinya eskalasinya nggak kita bahas ya, efek-efek tadi kita anggap tidak ada gitu. Lalu ada kan pemilih Pak Prabowo yang 2019 saya bilang hampir 60-70% itu sebagian berpotensi kecewa. Terutama di basis Pak Prabowo yang tidak, tanda petik, yang bukan wilayah Pak Jokowi untuk mengganti tidak suka Pak Jokowi, seperti sebagian besar Jawa Barat, misalnya Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, itu semakin terkonsolidasi bergeser ke Anies Baswedan. Jadi yang dapat berkah elektoral yang diuntungkan Anies. Kalau itu eskalasi pergeserannya itu besar, gelombangnya, bisa yang masuk putaran kedua Prabowo, karena Prabowo makin nambah kan dari Ganjar, dan Anies gitu. Karena dapat limpahan dari Prabowo. Dapat limpahan gitu, di putaran kedua masuk. Tinggal nanti pilihannya Pak Mas Ganjar ini larinya kemana? Kalau masuk putaran, ke Pak Prabowo juga tapi akhirnya. Tapi diuntungkan di putaran pertama. Di putaran pertama. Tapi belum tentu ke Pak Prabowo, bisa jadi ini menyulut terkonsolidasi. Kan saya ada analisa kontra Jokowi. Nanti ada hadapannya kelompok Jokowi dan non Jokowi. Ini udah terlanjur kecewa, perginya ke sini nanti gitu. Nah, itu. Jadi kelompok-kelompok Ganjar yang dulunya mensupport Jokowi bisa katakan dan berarti ilfil gitu untuk memilih jadi dalam politik ini kan saya belum tentu mau pilih Tatang. Kalian berdua misalnya Tatang dan Dito berdua bertarung. Saya mungkin tidak begitu suka juga dengan Tatang, tapi saking saya nggak sukanya sama Dito, saya pilih Tatang. Ada posisi-posisi seperti itu. Iya, dulu orang pilih Pak Jokowi katanya karena nggak suka Pak Prabowo. Ada, nah faktor itu bisa juga, apalagi dikalahkan kan, dikalahkan gitu. Nah itu mungkin bisa peta yang mungkin jarang dibahas, ada potensi. Tapi jadi ada potensi terjadi. Ada potensi dalam jangka pendek itu di putaran pertama, di mana Anies Muhaimin diprediksi sulit masuk putaran kedua, dengan majunya Gibran justru menguntungkan secara elektoral Anies Muhaimin. Gitu. Luar biasa. Ini ruwet sekali ya. Luar biasa. Kita menantikan. Tapi basicnya data ini, enggak menerka-nerka gitu. Nah, ini kita sudah di
penghujung nih. Ya, Wah, ada nggak pertanyaan terasa. apa itu, Tang? Itu ini Mas, ini kan ada rencana ini memang untuk podcast kita ini akan dikirimkan langsung ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga ini kira-kira ada message khusus gak dari seorang Hanta Yuda ini untuk Pak Prabowo mungkin yang lagi puyeng ini, atau jangan-jangan cuma nunggu Pak Jokowi juga. Iya. Ini soal nanti ke depan kira-kira lebih baik siapa cawapresnya. Kalau untuk Pak Prabowo dulu Untuk apa Pak sarannya? Prabowo ya. Mas Hanta. Pak Prabowo pasti kebutuhannya, Tatang, gitu, adalah ingin memenangkan Pilpres. Ya. Kan beliau udah 3 kali, sebagai capres 2 kali, sebagai Capres cawapres. sekali. Tapi ya sebagai cawapres kan Ibu Mega lah kita Yes. anggap, 2 kali kalah. Pastilah ini pengen menang. Pasti faktor kemenangan lah yang dipertimbangkan. Jadi cari cawapres, sebenarnya variabel cawapres tidak terlalu determinan juga untuk naikin elektabilitas, Ya. paling 2-3%. Tapi kalau kompetitif kan menjadi penting juga. Betul. Nah, faktor capres sangat menentukan. Tapi kalau keliru, blunder bisa juga menurunkan betul. elektabilitas kalau tidak hati-hati. Jadi untuk Pak Prabowo, menurut saya harus cari cawapres yang dia betul-betul bisa mendukung kemenangan tadi. Selain proyeksi ya, saya tentu ada plus minusnya ya, susah ya. Ya. Kalau yakin, terlepas soal setuju nggak setuju Gibran, Iya. kalau yakin bisa menghadapi tensi politik, ya silakan pilih Mas Gibran. Oke. Tapi kalau misalnya yakin harus NU tulen, harus ya ambil Bu Khofifah. Ya. Karena Bu Khofifah NU Muslimat, tapi juga beliau dari segi pemilih perempuan bagaimana nanti dan seterusnya. Dan atau Pak Erick Thohir untuk jalan tengah, dan kita tahu Pak Erick juga memiliki keunggulan di beberapa hal yang seperti saya katakan tadi, kombinasinya seperti SBJK kalau saya lihat 2040. Oh, iya, itu. Ya. Ya kan sama-sama menteri, satu lebih ekonomi, satu lebih politik, ke ya. politik militer, itu juga ada kedekatan. Jadi tengah-tengah lah, NU-nya masih ada, bau-bau Jokowinya juga lumayan, NU-nya ke-NU-annya juga masih Ada lah oke, ya. elektabilitasnya mumpuni. Mumpuni. Itu keunggulan Pak Erick. Saya kira Pak Erick mungkin akan menjadi alternatif utama kalau ragu mengambil Mas Gibran. Ya. Nah, kalau misalnya yakin dengan Mas Gibran, memang potensi besar untuk Risikonya mendapatkan itu di basis-basis Pak Jokowi. Saya harus katakan itu. Ya. Dapat dari Jawa Tengah, dapat dari Jawa Timur juga termasuk. Tapi hitung risikonya. Jadi kalau Mas Gibran ada potensi melentingkan dapat sesuatu elektabilitas, tapi risikonya tinggi. Ya. Mas Erick Thohir risikonya rendah, Ya. tapi efek Jokowinya tidak sebesar Mas Gibran. Mas Gibran. Itulah saya kira arah saya Hitung-hitungannya paling realistis secara kalkulasi elektoral, 2 itu yang terkuat. Oke. Siap. Di luar ini ya soal isu politik dinasti dan sebagainya, Ya, ya. saya dari sisi elektoral 2 itu. Untuk alternatif mungkin Bu Khofifah sebagai cadangan masih oke. Oke. Itu pesan untuk Dugaan Pak saya Prabowo. tidak dikeluari 3. Pak Prabowo kalau bisa jangan keluar dari 3 itu. Kalau mau menang. Tapi kalau mau kalah nggak apa-apa ambil di luar 3 itu. Itu pesan untuk Pak Prabowo. Iya. Pesan untuk Pak Jokowi nih. Kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Hanta supaya ya kita ingin negara ini damai, tentram dan sebagainya ke depan. Berat juga nih. Pertanyaannya apa didengar Pak Jokowi nih? Ya, nggak apa-apa, yang penting Yang masyarakat penting- dengar dulu. Ya, betul. Yang penting kita Iya, sampaikan. aspirasi. Ya, saya kira Pak Jokowi kan 9 tahun memerintah, tinggal 1 tahun kita berharap Pak Jokowi pasti ingin dikenang, meninggalkan legacy, meninggalkan jejak pemerintahan yang sudah cukup baik, tingkat kepuasannya juga harus kita apresiasi, sangat tinggi ya, di angka 70-80% di berbagai macam lembaga survei, Poltering Indonesia, Litbang Kompas, lain sebagainya, itu cukup tinggi dan ini harus dipertahankan. Kita tidak menghendaki Pak Jokowi, intinya pemerintahannya harus husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah, berakhir dengan baiklah direspon oleh publik. Dan kita berharap juga bisa mengawal pesta demokrasi, pemilu Pilpres berjalan dengan demokratis dan berkualitas. Artinya sebagai kepala negara ya, berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, dan di atas semua yang sedang bertarung. Itu pesan apa istilahnya, harapan kebangsaan lah. Harapan Gitu. kebangsaan. Harapan Kalau kebangsaan. lebih ke harapan, lebih ke apa namanya, masukan dari sisi politik, taktik politik, strategis politiknya perlu dikalkulasi lagi. Perlu dikalkulasi lagi. Kalau sangat sudah mantap sekarang Ya. mungkin dengan Mas Gibrannya,
mungkin perlu dikalkulasi lagi. Pertimbangkan lagi. Selain tidak hanya sekedar potensi menang, tapi juga lihat eskalasi publiknya, respon publik, dan juga dikalkulasi juga dari sisi mudarat politiknya, ketegangan politik, hubungan dengan PD Perjuangan, dan terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan kontra Jokowi. Supaya kita berharap Pak Jokowi soft landing di bulan Oktober 2024 nanti. Ya, 20 Oktober 2024 nanti kita berharap berjalan dengan baik. Jadi Pak Jokowi sebagai kepala negara, selain sebagai pemerintahan, sama dengan kita, pasti mengajaknya, jangan lupa nih, setelah ini kan saya bilang, Pak Jokowi, Pak Prabowo kan itu, ini pesan bukan ke Pak Jokowi lagi, nih, buat kita. Buat kita. Ini saya tambahin aja, langsung nggak ditanya, sebagai penutup. Pesan buat kita semua masyarakat. Ini pemilihan, habis ini kan selesai. Peta politik berganti terus. Dulu kan orang habis-habisan pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, sampai nggak teguran tetangga dalam satu RT, kadang dalam satu rumah. Tapi kaget nggak tiba-tiba Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung gitu. Jadi kalau membantu sepenuh hati boleh, tapi jangan sepenuh jiwa. Jadi kalau kalah katanya hanya sakit hati ya, karena hanya sepenuh hati. Kalau nggak sakit jiwa. Ya, jangan sampai gitu. Jadi kalau misalnya kita dukung, kita lihat dan seterusnya, jangan habis-habisan karena para elit kontestan ini pagi dia bertarung sepertinya, sorenya makan tempe bareng, nasi goreng bareng di pelataran, main golf. Malam sudah bisa ketemu lagi. Yang di bawah sudah terlanjur. Jadi jangan, kita harus bergeser dibandingkan yang 2019, 2024 biasa aja. Meskipun saya tidak menyamakan persis seperti dukung kesebelasan sepak bola, tidak. Karena ini kan bawa bangsa dan negara, harus serius juga. Tapi paling tidak kita harus tetap jaga kohesivitas persatuan bangsa dan negara. Kalau udah bicara Indonesia, harusnya melebur kepentingan Indonesia di atas semuanya. Buat saya, buat Tatang, buat Dito, Pak Jokowi, Pak Prabowo semua. Mantap. Mantap, luar biasa. Tausiah kebangsaan. Kebangsaan. Perlu juga kan? Ini akan tayang secepatnya dan Mas Hanta kayaknya harus siap-siap nanti telepon dari istana. Mudah-mudahan didengar Pak Jokowi, mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo. Tapi paling tidak sudah diwakili Pak Jokowi, sudah diwakili Tatang, Pak Prabowo. Anggap saja. Siap. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih sahabat Kompas.com sudah selalu mengikuti. berkompas. Kita tetap ngegas dan tetap nampol. Saya Tatang Gurito. Saya Dito Ramadan. Nah, undur diri, kita bertemu lagi di Gaspol selanjutnya. Terima kasih Mas Hanta. Sama-sama, terima kasih Tatang. Tetap ngegas, tetap nampol.